Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Buzz dan kami masih berbincang bersama Mbak Cindy Alicia Ramadhania, Equity Research Analyst dari NH Korindo. Oke, kita ke saham-saham yang direkomendasikan oleh NH Korindo melalui Mbak Cindy, diantaranya adalah ada Unilever dengan rekomendasi buy dengan support di 4.550, resistance di 4.750. Kemudian untuk PTBA direkomendasikan buy dengan support di 3.500, resistance di 3.600, kemudian ada BBRI dengan rekomendasi buy dengan support di 4.600 dan resistance di 4.700, dan Kalbe Pharma direkomendasikan buy dengan support di 2.050 dan juga resistance di 2.100. Kita ke Unilever terlebih dahulu. Mbak Cindy, apa yang menarik dari Unilever sehingga Anda kemudian merekomendasikan secara firm begitu untuk bisa masuk ke Unilever? Oke, untuk Unilever sendiri secara teknikal memang sedang dalam kondisi sideways-nya. Kemudian tekanan jualnya sudah mulai mereda, itu ditandai dengan MACD histogram yang memiliki potensi untuk masuk ke area buy-nya. Kemudian kalau misalnya kita lihat dari indikator lainnya seperti garis MACD-nya juga berpotensi golden cross, tentunya ini juga didukung oleh volume yang cukup baik. Kemudian kalau misalnya kita tahu pada penutupan perdagangan Jumat lalu, terus juga Unilever secara year to date ini masih mencatatkan kenaikan sebesar 12,90%. Kemudian kalau misalnya kita lihat dari sisi fundamentalnya, ini hingga September 2022 penjualan bersihnya itu tumbuh 5%. Kemudian dari bottom line-nya pun Unilever mencatatkan laba itu yang tumbuh 5,31%. Sebenarnya juga kalau misalnya untuk tahun 2023 sendiri ya, sebenarnya Unilever punya sentimen yang cukup positif, apalagi kalau diproyeksikan katanya inflasi di 2023 ini tidak setinggi tahun ini. Kemudian juga di tengah sentimen menjelang pemilu biasanya memang saham-saham di sektor consumer ini terangkat seperti itu. Oke. Dan kalau dilihat dari jarak antara support dan juga resistance-nya terpaut tidak kemudian terlalu dekat tapi tidak terlalu jauh juga. Rekomendasi ini memang untuk menengah ke panjang atau seperti apa Mbak Sini untuk Unilever? Oke, sebenarnya kalau untuk jangka panjangnya sendiri dari kami NH Korindo ini rekomendasinya adalah overweight dengan target price di 4.850. Nah, untuk saat ini karena memang kondisi dari secara teknikal ya Unilever ini memang dalam kondisi sideways, makanya ini bisa dibilang kondisinya itu pendek sampai menengah. Oke, baik. Itu tadi untuk Unilever. Secara fundamental, seberapa menarik sebetulnya jika memang investor sebetulnya kemudian sudah cukup menganalisa lah kondisi fundamental dari Unilever begitu. Nah, menurut point of view Anda sendiri menarik atau tidak? Dari kondisi fundamentalnya juga menurut saya cukup menarik karena kenapa? Kita tahu bahwa Unilever ini sedang memperkuat merek unggulannya atau relaunching produk-produk inovasinya. Kemudian juga sedang meningkatkan inovasi di segmen premiumnya, misalnya pada sektor beauty, personal care, ataupun es krimnya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari segi segmen premium ini, kita tahu berkontribusinya itu sebesar 25% dari total portofolio Unilever. Makanya ini diharapkan bisa mendorong kinerja baik dari sisi top line-nya maupun dari segi bottom line-nya. Oke, itu tadi dia analisa untuk saham Unilever ya. Dari Unilever kita akan beranjak ke saham yang Anda rekomendasikan berikutnya, ada PTBA dengan rekomendasi buy, support di 3.500 dan resistance di 3.600. Apa yang menarik dari PTBA, Mbak Cindy? Oke, dari PTBA secara jangka pendek memang PTBA sedang dalam masa konsolidasinya, di mana pada perdagangan Jumat kemarin itu ditutup flat, kemudian ditutupnya di atas MA5. Ada potensi untuk masuk ke area buy kalau misalnya kita lihat dari indikator MACD histogramnya, walaupun secara daily PTBA ini ditutup flat, namun secara mingguan ini sudah naik, bahkan secara year to date kita tahu PTBA ini memiliki sentimen positif dari harga komoditas, sudah mengalami kenaikan sebesar 31%. Nah, walaupun kita tahu ya, biasanya kalau untuk saham-saham komoditas misalnya batubara, kita juga harus memantau kondisi harga batubaranya itu sendiri. Walaupun kita tahu harga batubara sekarang itu berada di level 300, sekitar level 340-an ya, turun dari level tertingginya gitu. Kemudian kalau misalnya kita lihat untuk fundamentalnya itu sendiri, kita tahu
labanya cukup impresif pada sepanjang 9 bulan 2022 ya, atau naik 110%. Tentunya ini juga didukung oleh pendapatannya yang naik 60%. Nah, tentunya ini tidak terlepas dari kenaikan ASP-nya, di mana sepanjang 9 bulan 2022 ini ASP-nya itu terrealisasikan sebesar 1,3 juta rupiah atau tumbuh 143%. Oke, itu tadi untuk PTWA dengan support di 3.500, harga terakhir di 3.570, artinya ini semakin mendekati level support yang Anda rekomendasikan begitu ya. Kalau 3.500 berhasil ditembus, level support berikutnya yang menarik untuk dicermati di level berapa untuk PTBA, Mbak Cindy? Bisa di 3.450. 3.420, baik, oke, itu tadi dia untuk PTBA. Dan berikutnya kita ke BBRI. Nampaknya secara sektor begitu, saham yang Anda rekomendasikan ini cukup beragam begitu ya, dari tadi consumer goods, kemudian juga tambang batu bara, dan sekarang kita ke perbankan. Apa yang menarik dari Bank BRI, Mbak Cindy? Oke, kalau misalnya kita lihat untuk BRI sendiri memang pada perdagangan Jumat kemarin itu ditutup melemah ya, 1,28%. Kemudian juga sebenarnya saham-saham perbankan ini memang memiliki sentimen akan kenaikan suku bunga gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat secara fundamental, ini perseroan membukukan kinerja impresif yang tercermin itu pada laba bersihnya yang meningkat sebesar 106%. Pada di akhir September 2022. Tentunya ini juga lonjakan laba bersihnya itu didukung sama penurunan biaya provisinya gitu. Kemudian kalau misalnya kita tahu ya, memang dari perbankan sendiri yang tadi sempat saya bilang terkena sentimen dari kenaikan suku bunga. Namun kalau misalnya kita lihat untuk saham-saham perbankan misalnya big caps-nya itu sendiri, menurut saya masih cukup oke untuk Baik, secara laba juga BRI dalam 9 bulan mencatatkan laba 39,31 triliun rupiah begitu ya, dan harga terakhir di 4.620, sementara level support yang Anda rekomendasikan ada di 4.600, berarti semakin dekat ke level support yang Anda rekomendasikan. Kita tinggalkan BBRI karena waktu kita terbatas, kita ke KLBF. Seperti apa, Mbak Cindy? Oke, untuk KLBF secara teknikal ini sebenarnya tekanan jualnya sudah mulai mereda ya, karena ada potensi untuk masuk ke area buy kalau misalnya kita lihat dari indikator MACD histogramnya. Kemudian garis MACD-nya juga terlihat adanya potensi golden cross, di mana ditopang oleh volume yang masih cukup baik juga. Kita tahu kalau misalnya secara year to date dari awal tahun 2022 ini, KLBF sendiri sudah mengalami kenaikan sebesar 28%. Kemudian juga kalau misalnya secara fundamental ya, kita melihat bahwa KLBF ini mencatatkan penjualan bersih pada hingga kuartal 3 2022 atau naik sekitar 10,9%. Tidak hanya dari sisi penjualan yang mencatatkan kinerja cukup baik, laba bersihnya pun mencatatkan pertumbuhan 8,6%, sehingga untuk saham-saham seperti KLBF ini masih bisa untuk diversifikasi dari saham-saham yang lain. Baik, itu tadi saham-saham yang sudah direkomendasikan beserta dengan support dan juga resistensinya. Kita ke update pembukaan IHSG beberapa menit yang lalu, Mbak Cindy dan juga pemirsa. IHSG bergerak di zona hijau dengan penguatan 0,17% pada pembukaan perdagangan tadi. Kemudian Jakarta Islamic Index menguat 0,35%, kemudian LQ45 menguat 0,11%. Sementara itu saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers diantaranya adalah BBRI, kemudian BBCA, Bumi, dan juga Telkom dengan penguatan masing-masing 0,22%, 0,28%, 1,105%. Kemudian Telkom menguat 0,5%. Berikutnya untuk saham-saham yang masuk dalam jajaran top losers diantaranya adalah BMRI, GoTo, BBNI, dan juga Medco dengan pelemahan masing-masing 0,25%, 0,9%, 0,27%, dan 2,34%. Sedikit mengenai proyeksi pergerakan IHSG hari ini, Mbak Cindy, seperti apa support dan juga resistance-nya? Oke, untuk hari ini memang IHSG dari kami sendiri itu bergerak sideways ya, di mana supportnya berada di 7.050 dan resistennya berada di 7.140. Kita tahu bahwa sentimen memang minim sentimen ya, apalagi sentimen domestik, dan sentimen yang bisa dicermati untuk perdagangan pekan ini karena data ekonomi sudah banyak yang rilis ya, mungkin bisa juga
dicermati mengenai fluktuasi nilai tukar, kemudian juga harga komoditas, dan terkait rilis data-data ekonomi dari Eropa. Baik, oke. Mbak Cindy, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan terima kasih juga untuk analisis dari Anda. Sukses untuk Anda, sampai jumpa. Terima kasih. Iya.